Oke, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah, puasa sih Iya, biasanya Ustaz. bikin orang lebih sehat puasa. Iya, Ustaz. Nah, kita mau bicara soal dakwah ini Ustaz, atau dai atau menyampaikan ajaran agama Ustaz. Jadi ada salah satu pendakwah itu menyampaikannya dengan cara seperti berbisnis atau berdagang. Dia mengibaratkan ketika kita menyumbang 1.000 itu akan berlipat ganda, dan kelipatannya itu bukan dalam bentuk pahala yang seperti yang disampaikan itu, tapi dalam bentuk materi. Jadi kalau Ustadz menyumbang motor, besok kan akan jadi Xenia. Kalau Ustadz menyumbang lebih besar lagi, akan jadi lebih besar lagi. Dan janji-janjinya seperti itu, Ustadz. Nah, apa benar, Ustadz, agama ini menjanjikan materi-materi seperti itu? Seperti kan sering kita lihat, apabila Anda bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Itu apakah materi atau apa? Bisa dijelaskan, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya beginilah kalau orang cara pandangnya materialistik. Dan kalau cara pandang materialistik, ya apapun dipahami secara materialistik. Bahkan pahala pun dikapitalisasi. Kan banyak itu di Al-Quran, banyak juga di hadis. Barang siapa bersedekah, tidak berkurang uang yang disedekahkan, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Disebutkan begitu. Nah, karena mindsetnya bertambah itu secara kuantitatif, secara material, akhirnya dia menganggapnya bertambahnya itu dalam bentuk uang, bertambahnya itu kelipatan, bertambah itu laba yang luar biasa. Ini bisa dimanfaatkan ketika orang sudah punya posisi yang didengar oleh orang, dan masyarakatnya itu menganggap dia sebagai orang yang mewakili satu pemahaman keagamaan tertentu. Dia orang pun terkesima, orang terpengaruh, orang terhipnotis bahkan untuk menyerahkan uang yang menjadi hasil dari keringatnya untuk kebutuhan dia yang paling mendasar dalam hidupnya pun diserahkan. Saya kira ini bisa dianggap penipuan, pembodohan. Belum lagi sebetulnya mendelegitimasi agama, mendesakralisasi agama. Karena janji Allah itu bukan material. Lalu kalau semuanya itu bisa diganti dalam bentuk material, buat apa sorga? Kalau apa yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya, dan pahala sumbangan itu ada nyatanya, balasannya di dunia, buat apa sorga? Itu pertama. Kedua, lah, sejak kapan kita tahu bahwa kalau menyumbang ke dia pasti didapatkan? Menyumbang kan banyak. Kenapa harus nyumbang ke dia? Dan apa arti sumbangan itu? Banyak persyaratan untuk dianggap sumbangan. Ada sumbangan wajib, apa? Zakat. Apakah orang-orang ini sudah mengeluarkan zakat? Ya, kalau nyumbang seseorang, nyumbang orang miskin banyak. Orang-orang yang di tengah jalan, yang orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang kesulitan untuk makan. Kenapa memberikan sumbangan kepada orang yang kita tidak lihat ada bahwa dia melakukan sesuatu untuk orang miskin? Artinya perlu banyak alasan untuk sekedar percaya kepada orang itu. Kita tidak bisa. Ada prioritas. Orang yang hidup, orang yang di mata kita, keluarga kita mungkin lebih banyak diperlukan. Apalagi orang seperti ditarget, ditembak, diminta begitu saja, memanfaatkan wibawanya, posisinya. Ya, orang kadang-kadang walaupun dengan berat menyerahkan. Itu jelas menunjukkan citra ulama bisa rusak dengan begitu. Dan akhirnya orang berpikir tentang agama ini seolah-olah ATM. Janji Allah mau melipat gandakan itu dalam bentuk pahala. Ada yang kurang pasti. Bukan berarti kalau kita bersedekah uangnya langsung kita lihat saldo kita bertambah di ATM kita. Bukan begitu. Itu namanya kapitalisasi agama. Berapa banyak orang yang menyumbang bangkrut? Kenapa? Karena uangnya habis tuh orang lain. Apalagi dijanjikan secara pasti. Siapa Anda? Anda dapat ini, keluar ini. Kalau enggak, buat apa ada usaha? Ada bangkrut, ada rugi, ada banyak. Ini semuanya bagian dari bisnis. Nah, kalau orang dijanjikan dengan keuntungan pasti, itu kan berbahaya itu. Memberi mimpi-mimpi. Dan orang kecewa. Ketika kecewa, bukan hanya kecewa kepada dia, kecewa kepada agama. Karena dia diatribusi dengan agama. Dia dianggap tokoh agama. Jadi akhirnya kecewa kepada agama. Na'udzubillah min dzalik.
Lalu apakah tidak boleh Ustaz menghitung-hitung Ustaz? Maksudnya gini, ketika saya nyumbang 1.000 nanti akan menjadi 10 kali lipat. Nah, apakah tidak boleh menghitung-hitung seperti itu? Boleh, tapi jangan dipastikan akan mendapatkan sekian dari dia, dan karena nyumbang dia nanti akan mendapatkan. Itu yang saya maksud, seolah-olah semuanya kembalinya kelipatan itu berbentuk materi. Itu yang tidak boleh. Karena materi itu paling rendah dalam ciptaan Allah. Yang paling tinggi adalah sesuatu yang material. Pahala, keridhaan, kemantapan, kepatuhan. Orang nyumbang karena patuh. Nah, kalau nyumbang tujuannya untuk mendapatkan kelipatan, itu masih ibadahnya pedagang. Kan pedagang itu banyak. Level orang berbuat baik itu banyak. Ada orang berbuat baik dengan karakter watak pedagang. Dia berbuat untuk mendapatkan feedbacknya. Ada yang karena kerelaan, karena ketulusan. Dia tidak mengharapkan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nabi itu berbuat tidak untuk mendapatkan. In ajra illa 'ala Allah, aku tidak membutuhkan. Wa ma sa'altukum min ajr, aku tidak meminta upah. Itu menunjukkan bahwa memang tidak harus transaksional perbuatan baik itu. Nah, kalau semuanya transaksional berarti setiap orang berbuat baik jadi kaya dong. Akhirnya kekayaan orang menjadi ukuran kesalehan dong. Kasihan orang yang kelihatan miskin. Dan betapa banyak tokoh-tokoh Islam justru miskin. Jadi kaya dan miskin bukan ukuran kemuliaan. Kalau miskin berarti dia tidak berlipat ganda pahalanya karena tidak menyumbang. Apa begitu? Enggak. Penduduk yang banyak, peluang yang makin sedikit, persaingan yang makin ketat, menjadikan keadaan ini demikian. Jadi jangan semuanya orang kalau hidupnya makmur, oh berarti dia banyak nyumbang. Banyak orang kaya, tamak, pelit. Ya. Apakah berarti dia menyumbang karena kehidupannya enak? Sementara dia miskin berarti dia tidak menyumbang. Tidak sesederhana itu. Penyederhanaan itu adalah pembodohan. Apalagi tidak nyata. Ya, apa memang betul yang dijanjikan 10% kembali? Kelipatan 10 kali lipat? Enggak. Jangan semuanya dipastikan selama ini tujuannya Allah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih mulia. Jadi pahalanya di sana. Kelipat gandanya di sana. Kelipat gandanya dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk kemantapan, dalam bentuk kesalehan. Bukan duit. Boleh jadi duitnya hilang tidak terbalas. Karena itu adalah surga. Loh, kalau semua perbuatan baik kita kembali untungnya di dunia ini, break even point-nya di dunia ini, buat apa surga? Buat apa sabar? Jadi memang serba kekurangan dunia ini. Kalau Ustaz, kalau tujuannya dari dai itu adalah untuk memotivasi agar masyarakat gemar beramal, terus mau beramal, mau bersedekah, itu tetap tidak bisa juga. Beramal baik itu tidak hanya mengeluarkan uang. Senyum aja sedekah. Jadi orang miskin yang tidak bisa bersedekah dengan uang, dia bisa bersedekah dengan senyum, bisa bersedekah dengan memberikan sapaan yang baik, memberikan ilmu. Ini juga lebih dari harta. Bersedekah dengan ilmu. Kenapa? Semuanya harus dihubungkan dengan uang. Kenapa harus dikapitalisasi? Ini bahaya ini. Kalau agama dikapitalisasi, akhirnya orang menganut agama karena uang. Orang berdoa, beribadah karena ingin mendapatkan amal. Nah, tidak semuanya apa yang kita minta itu akan mendapatkan gantinya di dunia ini. Ya, orang disuruh berkorban. Pejuang-pejuang itu mati. Apakah mereka mendapatkan keuntungan? Mati. Tidak ada ceritanya keuntungan. Kalau nggak punya uang kan masih lumayan. Tapi kalau nyawanya yang diberikan, mana kalkulasinya? Ada kalkulasinya? Nggak ada. Jadi tolonglah kita ini jangan sampai memandang seorang ulama itu seperti nabi. Ya, belum tentu ulama juga, kadang-kadang ngaku ulama. Ulama itu yang takut kepada Allah. Ulama itu yang tidak menipu. Ulama itu tidak memanfaatkan keluguan masyarakat. Ulama itu tidak memanfaatkan wibawanya, karismanya sehingga membuat orang itu seolah-olah terhipnotis. Bukan begitu ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, masyarakat harus sadar. Pilih ulama yang tidak mengambil keuntungan. Pilih ulama yang tidak mengintimidasi umatnya untuk menyerahkan uangnya. Pilih ulama yang tidak feudalis. Ulama boleh kaya, asal kayanya bukan dari keulamaannya, dari bisnisnya, dari usahanya. Tapi kalau dia memanfaatkan posisinya untuk mengambil kekayaan orang dengan alasan orang menyumbang, ini pembodohan. Ini kapitalisme berbungkus agama. Ini berbahaya.
Cuman kadang-kadang masyarakat kecil kan tidak berani menolak kadang-kadang Ustaz. Dengan apa yang disampaikan, karena keulamaan besarnya, karena apa yang disampaikan itu pasti dia anggap sebagai kebenaran. Orang-orang kecil biasanya manut atau mau aja seandainya diminta bawa duit berapa sekarang. Coba tunjukkan, mana dompetnya, keluarkan. Ini buat nyumbang ya, nanti gantinya insya Allah pasti, janji Allah itu pasti nanti berlipat-lipat nanti. Itu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang kecil itu, Zat, kalau seandainya menghadapi situasi yang seperti itu? Itu penindasan, itu pembodohan, itu penjajahan, dan itu harus segera dihentikan. Jangan beri kepercayaan kepada orang-orang yang mengeksploitasi posisi keulamaannya. Mau ustadz, mau habib, mau kiai, mau pendeta, siapapun yang mengeksploitasi posisi keulamaan, jelaslah bukan ulama. Ulama palsu. Mungkin dia pandai ngomong, tapi keulamaan itu tidak diukur dari tampilan, dari bicara. Lihat perilakunya, kehidupannya. Hidup sederhana, prihatin. Nabi mengapa tidak kaya? Kalau semua yang dijanjikan itu sama dengan itu. Kenapa Nabi tidak berbisnis? Dia kan lebih pasti janjinya. Orang-orang baik, orang-orang wali, para ulama-ulama yang terkenal, kenapa tidak melakukan itu? Kenapa baru dia yang melakukan itu? Mestinya kalau semua ulama berperilaku seperti dia, umat Islam kaya mungkin. Nggak mungkin orang semua kaya. Hukum dialektika itu ada kaya, ada miskin. Dan kaya miskin tidak menentukan kesalihan seseorang. Orang kaya bisa tamak, orang miskin bisa dengki. Ada penyakit-penyakit utama yang potensial mengindapi orang kaya dan orang miskin. Dan bukan karena itu. Semuanya ditentukan oleh keyakinan, oleh amal. Bukan kapital, bukan modal, bukan saldo, bukan uang. Oke, Ustaz. Penutup, Ustaz. Terkait dengan fenomena ini, Ustaz. Sebenarnya ini kan bukan yang pertama mungkin, Ustaz. Cuman yang vulgar mungkin. Banyak yang lain-lain juga yang memanfaatkan ayat-ayat, hadis-hadis, dan segala sesuatu untuk ya kemungkinan mendapat keuntungan pribadi atau apa yang tidak sesuai dengan ayat itu sendiri. Nah, gimana kita menyikapi dan fenomena apa sebenarnya yang terjadi? Mulailah kita selektif memilih ustadz, memilih dai, memilih ulama. Jangan karena viewer, follower, subscriber, nama besar. Lihat bagaimana berperilaku sebagai seorang ulama. Kalau cuma baca kitab, baca bahasa Arab, ini ngucap, itu mudah. Lihat bagaimana dia berperilaku. Lihat akhlaknya, lihat cara dia berbicara dengan orang. Apakah dia menindas? Lihat Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Tidak menekan-nekan orang dan nyuruh-nyuruh orang begitu. Justru Nabi itu disebutkan dalam riwayat kalau berjalan di tengah kerumunan orang mengendap-endap supaya orang tidak canggung, tidak bubar. Itu akhlak Nabi. Kita ini perilaku orang-orang ini sudah bukan membantu dia, malah ngambil duitnya. Benar-benar modus luar biasa. Enjoy your faith. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.